Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmal Riyadi. Dalam video kali ini kita akan ngebahas sebuah handphone dari Vivo nih guys, yaitu Vivo X Fold 3 Pro. Saya punya 3 alasan penting kenapa saya pilih handphone lipat ini ketimbang handphone lipat lainnya. Pastinya yang pertama karena layarnya. Untuk bagian depannya ini dia pakai layar AMOLED 6,53 inci, udah 120 Hz, HDR10+, dan untuk yang bagian dalam dia pakai layar 8 inci, 120 Hz juga, dan pastinya ini udah gede banget. Ini saya coba bandingin layar luarnya si X Fold 3 Pro ini sama Samsung Z Fold 6. Kelihatan banget di sini untuk layar luarnya si Vivo ini punya ukuran yang lebih besar ketimbang si Z Fold 6. Begitu juga untuk layar dalamnya, Vivo ini punya ukuran layar yang lebih besar ketimbang Z Fold 6. Jadi ini salah satu alasan saya juga kenapa pilih si Vivo ini ketimbang HP lainnya. Dan kalau kondisi tertutup kayak gini masih nyaman banget dipakai satu tangan. Terus kalau dilihat-lihat dalam kondisi ketutup kayak gini, untuk sebuah HP lipat, HP-nya ini masih lumayan tipis banget. Dan di sini juga di bagian atasnya ada IR blaster, infrared blaster untuk remote ya. Dalam video ini saya nggak pengen ngebahas yang bagian teknis-teknis banget, kayak ngebahas spesifikasi, terus ngebandingin speknya dengan HP lainnya, tapi saya pengen jelasin aja gimana pengalaman saya waktu pakai handphone ini beberapa waktu yang lalu. Jadi waktu pakai layar depan kayak gini, ini rasanya kayak pakai handphone biasa aja. Layar depannya ini yang 6,5 inci, ini udah enak banget buat dipakai semuanya. Jadi rasanya kayak pakai HP pada umumnya aja gitu. Tapi di saat kita pengen punya layar handphone yang lebih besar, tinggal kita buka aja handphonenya. Kita langsung berasa punya tablet. Contoh kita lagi main Instagram dan kita pengen punya layar yang lebih besar, tinggal kita buka aja. Dan untuk aplikasinya juga dia otomatis buat beradaptasi dengan aspek rasionya. Jadi kita bisa punya tampilan kayak gini buat Instagramnya. Untuk WhatsApp juga sama, jadi tampilan chatnya kayak gini, di bagian kiri itu kontaknya, dan di bagian kanan ini adalah chat kita. Jadi bikin gampang aja gitu kita waktu pakai WhatsApp-nya. Terus untuk bagian layar dalamnya ini, yang paling saya suka dan paling saya sering pakai itu buat nonton YouTube. Karena pengalaman nonton YouTube-nya ini beda banget sama handphone yang lainnya, kita bisa punya pengalaman nonton dengan layar yang lebih besar. Dan untuk kondisi kebuka, handphone ini juga tipis banget. Dia cuma 5,2 mm aja, dan untuk HP lipat dalam kondisi ketutup dia juga masih tipis di angka 11,2 mm aja ketebalannya. Dan untuk sebuah HP lipat, untuk lipatan layar dalamnya atau crease-nya ini hampir nggak kelihatan. Jadi ini juga salah satu alasan kenapa saya pilih handphone ini ketimbang handphone lainnya yang dijual resmi di Indonesia. Mungkin alasan kedua ini banyak orang yang anggap remeh ya. Si Vivo X Fold 3 Pro ini punya 2 sensor sidik jari. Yang pertama sensor sidik jari di bagian layar luarnya seperti ini. Jadi ini udah kayak handphone pada umumnya. Jadi kayak Vivo lainnya dia punya sensor sidik jari yang ultrasonic. Intinya sensor sidik jarinya cepet banget untuk yang bagian layar luarnya. Dan dia juga punya sensor sidik jari di layar bagian dalamnya. Jadi handphone ini punya 2 total sensor sidik jari untuk bagian luar dan bagian dalamnya. Dan untuk yang bagian dalam ini juga sama-sama cepet buka layarnya. Tuh, ngebaca jari kita cepet banget, ultrasonic. Dan ini memang alasan kuat saya kenapa saya pilih Vivo X Fold 3 Pro ini ketimbang handphone lainnya. Tuh, kalian coba lihat sendiri, ini cepet banget sensor untuk bagian layar dalamnya. Saya matiin lagi, saya coba buka lagi, dan udah kayak gitu aja. Udah kebuka handphonenya. Saya juga ngerasa sensor sidik jari yang di bagian layar luar sama yang di bagian layar dalam, itu kerjanya konsisten banget. Beda halnya sama Samsung Z Fold 6 yang sensor sidik jarinya masih di tombol powernya. Itu kadang-kadang masih ada beberapa kali dalam waktu kita ngebuka handphonenya, dia nggak bisa ngebaca sensor sidik jari kita. Jadi harus kita tempelin sidik jarinya beberapa kali baru kita bisa buka handphonenya. Mungkin karena ukuran permukaan sensor sidik jarinya yang ada di tombol power itu kecil banget, sehingga kalau kita cuma meleset sedikit aja, sensor sidik jarinya nggak bisa ngebaca sidik jari kita. Beda halnya sama yang Vivo, dia punya permukaan sensor yang lebih besar, jadi bisa ngebaca sidik jari kita dengan lebih banyak. Untuk alasan yang ketiga, ini juga nggak kalah penting banget, karena handphone ini punya baterainya 5700 mAh. Beda sama si Samsung Z Fold 6 yang cuman punya baterai 4400 mAh aja.
Untuk si Vivo juga punya pengecasan yang lebih cepat, yaitu bisa sampai 100 watt pengecasannya. Jadi dari 0% sampai 100% cuman dalam 31 menit aja. Sedangkan untuk yang Samsung Z Fold 6, itu pengecasan maksimalnya cuman di 25 watt aja. Jadi itu udah jauh banget berbeda pengecasannya. Vivo X Fold 3 Pro ini punya pengecasan 4 kali lebih cepat ketimbang si Z Fold 6. Tapi ada satu hal yang saya kurang suka dari Vivo X Fold 3 Pro ini, yaitu speakernya. Ya, walaupun dia udah stereo speaker, tapi kualitas speakernya ini menurut saya masih kurang banget. Jadi pengalaman waktu nonton YouTube di handphone ini berasa kurang banget ya, karena kita udah ngelihat gambar yang bagus melalui display yang bagus di bagian layar dalamnya, tapi pengalaman yang kita dapetin waktu kita ngedengar suaranya, itu rasanya jadi ya kayak hambar gitu jadinya. Menurut saya suaranya cempreng kayak gitu ya, jadi hampir nggak ada bassnya. Terus untuk volumenya juga nggak bisa keras, jadi kita harus naikin volumenya sampai maksimal supaya bisa kita ngedengar suaranya dengan bagus. Oke, jadi itu dia 3 alasan kuat saya kenapa saya pilih Vivo X Fold 3 Pro ini. Mungkin kalian bisa komentari video ini, kira-kira kalian pilih handphone Vivo X Fold 3 Pro ini atau Z Fold 6. Coba kalian komentari ya. Oke, sampai di sini dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.